Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 5 Mei. Dampak perang tarif Amerika telah menyebabkan kurs mata uang Asia seperti rupiah dan dolar Taiwan terus meningkat. Dolar Taiwan sempat naik menjadi 29,65 dibandingkan dolar Amerika pada tanggal 5. Pakar menilai hal ini akan berdampak pada ekspor. Namun berhubung Taiwan pernah dimasukkan dalam daftar manipulator mata uang yang diawasi oleh Amerika, Bank Sentral Taiwan tidak berani menggunakan cadangan devisanya untuk mencegah apresiasi dolar Taiwan. Dampak perang tarif Amerika berlanjut dan berpotensi berubah menjadi perang kurs. Nilai tukar dolar Taiwan yang mulai berfluktuasi sejak Rabu tanggal 30 April lalu meroket dan pada 2 Mei naik hampir $1. Selanjutnya pada 5 Mei siang nilainya terus naik hingga mencapai 29,65 per dolar Amerika. Para pakar memperkirakan bahwa hal ini belum berakhir. 如果30块守不住的话，那短线来说呢，新台币呢仍然有一个升值幅度的空间。基本上，如果央行又没有挡的话，那其实速度就会很快。 Dolar Taiwan sempat menembus angka 29 per dolar Amerika, memicu aksi borong dolar Amerika dan yen Jepang yang menyebabkan kemacetan pada layanan perbankan daring di banyak bank. Reaksi berantai akan terus memengaruhi pasar dalam jangka pendek. Pakar memperkirakan bahwa situasi kurs dolar Taiwan yang mencapai 28 per dolar Amerika mungkin muncul sebagaimana Trump berkuasa pada tahun 2018. Selanjutnya, dalam upaya meredakan tekanan utang AS yang akan jatuh tempo pada bulan Juni, tidak tertutup kemungkinan bahwa depresiasi dolar AS dikhawatirkan berdampak pada ekspor Taiwan. Akademisi mengingatkan bahwa berhubung saat ini Taiwan dan AS sedang dalam proses perundingan tarif dan Taiwan juga masuk dalam daftar negara manipulator mata uang yang diawasi, maka Bank Sentral perlu melakukan evaluasi dengan cermat. 这么强的一个汇率呢，其实也会压缩到我们的出口动能。今天台股的表现很显然这就是说对这种台币持续走强的不安。 Pada tanggal 5, penguatan kurs berdampak parah pada pasar saham Taiwan. Perusahaan induk konglomerasi keuangan seperti Chathai Financial Holding dan Fubon Financial Holdings menjadi korban saat indeks harga saham gabungan atau IHSG sesi awal anjlok lebih dari 5%. Dalam satu hari, nilai kapitalisasi pasar menyusut hingga 150 miliar dolar Taiwan. Kenaikan dolar Taiwan selama beberapa hari berturut-turut memberikan pukulan telak bagi industri ekspor dan asuransi properti. Eksportir bahkan menjelaskan bahwa selama mata uang Taiwan naik $2, mereka pada dasarnya akan menderita kerugian. Kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu gejolak di sektor keuangan. Melemahnya dolar AS menyebabkan dolar Taiwan terus menguat dan menyentuh angka 30,77 pada 2 Mei, tertinggi dalam 16 bulan terakhir dan akhirnya ditutup pada 31,064. Industri ekspor memantau perkembangan ini dengan penuh kekhawatiran karena akan berdampak pada pendapatan mereka. 最近要出货的可能都是3个月至4个月之前的下的订单，那时候的汇率大概都32点多，所以它影响很大。你说你就看至少超过10个百分点吧。 Kekhawatiran di kalangan industri ini bukan tanpa alasan, karena sebagian besar pesanan sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya dan memiliki jeda waktu antara pengiriman barang dan penerimaan bayaran. Perbedaan nilai tukar yang terlalu besar berdampak signifikan. Industri seperti petrokimia, cetakan logam, dan mesin perkakas termasuk dalam daftar rentan. Putaran pertama perundingan tarif Taiwan AS telah berakhir, namun kekhawatiran kini beralih pada perang kurs. Laporan terbaru Departemen Keuangan AS mengenai nilai tukar akan segera dirilis, dan karena memenuhi 2 dari 3 kriteria sebagai manipulator mata uang yang diawasi, Taiwan mungkin kembali masuk daftar pantauan. Kalangan finansial menilai bahwa masuknya uang panas ke pasar kurs merupakan uji tekanan bagi Bank Sentral Taiwan. Pakar menganalisis bahwa jika suku bunga AS tidak turun dalam minggu ini, dolar AS berpeluang menguat kembali dan menghentikan penguatan dolar Taiwan dalam jangka pendek. Namun, ada tidaknya intervensi untuk menekan kenaikan dolar Taiwan menjadi ujian Bank Sentral dalam mengambil kebijakan. Kasus pertama daging babi impor Australia yang mengandung ractopamine ditemukan untuk pertama kalinya tanggal 29 April pasca pembukaan impor daging babi yang mengandung zat tersebut. Walau tidak melampaui standar, hal ini tetap menimbulkan kekhawatiran mengenai peredaran produk terkait. Badan Pengawas Obat dan Makanan menanggapi bahwa batch kaki babi beku yang diimpor dari Australia ini memenuhi standar residu ractopamine yang diizinkan sehingga telah dibebaskan. Sejak Taiwan membuka impor daging babi yang mengandung ractopamine pada tahun 2021, akhir April lalu untuk pertama kalinya terdeteksi ractopamine pada produk daging babi asal Australia. Meski masih dalam batas aman, temuan ini memicu perdebatan. Yayasan Perlindungan Konsumen menilai kekhawatiran publik wajar dan bisa mengurangi kepercayaan terhadap daging babi yang diimpor dari negara lain. 那么消费者以后在选择上可能就必须要再注意是不是
你食用的这个餐厅含有澳洲进口猪肉。 Yayasan Perlindungan Konsumen meminta pemerintah mengungkap jalur distribusi daging babi asal Australia, apakah untuk konsumsi langsung atau dipasok ke pabrik pengolahan. Sementara itu, pakar menyarankan agar pengujian diperketat demi ketenangan masyarakat. Menanggapi perhatian publik, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau FDA Taiwan menyatakan bahwa kaki babi beku asal Australia seberat hampir 23 ton ini mengandung raktopamin tetapi masih dalam batas yang diizinkan sehingga diperbolehkan beredar di dalam negeri. FDA juga menegaskan bahwa sejak dibukanya impor produk daging babi, setiap batch diperiksa secara ketat dan metode pemeriksaan akan disesuaikan secara bergulir sesuai tingkat risiko. Seorang peternak bebek di desa Ciatong, Pingtung melaporkan sekitar 500 bebek terinjak mati selama uji coba pertunjukan cahaya olahraga di desa Chunzhi. Kantor Dinas Pedesaan telah membatalkan pertunjukan cahaya tersebut. Sementara itu nelayan di Ciai mengenakan helm guna menghindari benturan dari ikan bandeng dan tilapia yang melompat keluar dari dalam air, menjadikannya pemandangan unik di kawasan tersebut. Selama 2 malam berturut-turut, kawanan bebek yang dikejutkan oleh cahaya dari ketinggian saling menginjak dan membentur satu sama lain. Penyelidikan mengungkapkan sumber cahaya tersebut berasal dari desa Chunzhi yang melakukan uji coba cahaya guna memeriahkan turnamen olahraga. Pertunjukan cahaya tersebut dibatalkan setelah insiden ini. Ciai adalah kota aquakultur utama. Selama musim panen ikan bandeng dan tilapia, nelayan mengitari tambak dengan rakit karet sebelum masuk ke dalam air untuk menangkap ikan. Kawanan ikan yang terkejut melompat dari dalam air. Guna menghindari benturan, nelayan memakai helm dan jaring kawat menjadikannya pemandangan unik di daerah tersebut. Stasiun Hatsushima di Jepang jarang digunakan dan dirawat karena letaknya jauh. Perusahaan perkereta-apian JR West menggunakan metode pencetakan semen 3 dimensi untuk menyelesaikan denah konstruksi atap dan dinding stasiun dalam 7 hari. Terakhir hanya dibutuhkan waktu 6 jam untuk membongkar stasiun lama dan merakit stasiun baru. Proses bongkar pasang semuanya diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 jam dalam 1 malam. Stasiun Hatsushima di Prefektur Wakayama, Jepang adalah stasiun kereta pertama di dunia yang dirakit lewat metode pencetakan 3 dimensi. Berhubung stasiun Hatsushima hanya mengangkut sekitar 500 penumpang setiap hari dan tidak memerlukan ruang besar, perusahaan perkereta-apian memutuskan untuk menggunakan metode konstruksi susun balok. Bukan cuma cepat, biaya konstruksinya hanya separuh dari metode tradisional. Metode pencetakan 3 dimensi untuk merancang dan merakit struktur bangunan, menghemat tenaga kerja dan waktu. Sangat cocok untuk proyek rekonstruksi yang terletak di daerah terpencil atau stasiun kecil. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.